Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar fungsi polinomial, di mana bentuk umum daripada fungsi polinomial itu seperti ini ya. Ditambah A. Nah, kemudian saya coba berikan contoh fungsi polinomial. Misalnya Px itu sama dengan 2x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 6. Ini adalah contoh fungsi polinom. Nah, apa yang perlu diketahui dari fungsi ini? Yang pertama adalah bahwa fungsi ini terdiri atas banyak suku, yaitu suku pertama, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, setiap suku itu, pada setiap suku ada yang namanya koefisien. Jadi ini 2 itu adalah koefisien daripada suku pertama, X adalah variabel, dan 5 adalah derajat atau pangkat daripada variabel ini. Nah, dari contoh ini kita bisa mengatakan bahwa derajat tertinggi daripada pangkat variabel dari setiap sukunya yaitu pangkat 5. Jadi derajat tertinggi fungsi polinom ini adalah 5. Nah, baik. Kemudian selanjutnya adalah kita akan belajar tentang aljabar fungsi polinom. Aljabar. Jadi aljabar ini terdiri atas yang pertama adalah penjumlahan ya. Kemudian pengurangan, kemudian perkalian ya. Dan yang keempat pembagian ya. Nah, saya akan mencoba mengajarkan dulu tentang penjumlahan sekaligus pengurangan. Dua ini memiliki karakter yang sama, makanya bisa diajarkan sekaligus. Baik, kalau saya memberikan misalnya ada fungsi polinom fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x dikurang 5, kemudian gx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x dikurang 3x ditambah 2, maka kalau ini ingin dijumlahkan ya, kalau kita ingin menjumlahkan ini, maka yang harus kita lakukan adalah penjumlahan ya, fx ditambah dengan gx itu sama dengan titik-titik. Nah, sekarang langkah pertama yang harus saya lakukan adalah saya menulis dulu fx ya, fx sama dengan ini ya, 2x pangkat 3 ditambah, nah ini ya, perhatikan ini 0x pangkat 2 ditambah x dikurang 5. Jadi ini 2x pangkat 3, di sini kan setelah derajat 3 kan harusnya berpangkat 2, tapi di sini tidak ada, maka ditulis 0x pangkat 2. Nah, itu salah satu teknik atau pengetahuan yang harus dipahami dengan baik pada proses aljabar fungsi polinom. Selanjutnya saya menuliskan gx ya, itu x pangkat 3 ditambah dengan ini di sini 2x pangkat 2 ya, 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 2. Nah, ini dijumlahkan ya. Kalau ini dijumlahkan jadinya kan fx ditambah dengan gx sama dengan ini tambah ini jadinya 3x pangkat 3, ini tambah ini tambah 2x pangkat 2 ya, ini tambah ini negatif 2x, ini tambah ini negatif 3. Nah, inilah jawabannya kalau kedua fungsi ini dijumlahkan ini ya, kalau dijumlah. Nah, sekarang bagaimana kalau diperkurangkan, dikurangi ya? Kalau ini dikurangi, saya tulis ini yang ini ya. Nah, kalau pengurangannya berlaku, maka yang operasi pengurangan yang mau diberlakukan, maka penulisannya sama ya, seperti ini, namun konteksnya akan diperkurangkan. Makanya ini dikurang ini, jadi saya tulis fx dikurang gx, ini dikurang ini jadinya tinggal x pangkat 3. Ini dikurang ini negatif 2x pangkat 2, ini dikurang ini positif 4x, ini dikurang ini jadinya negatif 7. Nah, inilah nilai hasil pengurangan antara kedua fungsi polinom tersebut.
Nah, oleh karena itu saya berharap tolong ini diperhatikan dengan baik, dipelajari ini bentuk umum, kemudian bagaimana kita mempelajari setiap informasi pada setiap suku pada fungsi polinom, dan tentang bagaimana melakukan proses aljabar, penjumlahan dan pengurangan pada fungsi polinom. Pada pertemuan berikutnya saya akan mencoba membahas lebih dalam lagi bagaimana kalau dua buah fungsi polinom diperkalikan dan masuk aljabar pembagian. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.